wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Handayani, salah satu dosen tetap program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu dan merupakan mata kuliah wajib dalam program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, yaitu mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan yang di dalamnya terdapat ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Adapun deskripsi mata kuliah dan perkembangan hewan, yaitu mata kuliah ini membahas secara komprehensif mencakup morfologi hewan, anatomi hewan, serta mempelajari prinsip-prinsip morfometri. Selain itu, juga mata kuliah ini membahas mengenai sistem organ utama pada hewan. Mahasiswa juga mempelajari jaringan dasar pada hewan, kemudian juga tahapan-tahapan embriogenesis. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berupa pemaparan materi perkuliahan kepada mahasiswa yang saya lakukan dengan ceramah interaktif, sehingga mahasiswa memahami konsep dasar topik yang akan dipelajari. Materi perkuliahan berupa PowerPoint, video pembelajaran, modul ataupun e-book yang dapat mahasiswa akses pada platform Cevima Universitas Islam Asy-Syafi'iyah atau UIA, yaitu smartcampus.uia.ac.id. Interaction menekankan kepada keaktifan mahasiswa, yaitu dapat berupa diskusi kelompok, tanya jawab, kerja kelompok atau kerja tim pada kegiatan yang diberikan, dapat berupa kegiatan tugas proyek, presentasi, dan lain sebagainya. Assessment adalah proses penilaian terhadap pencapaian mahasiswa dalam memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan. Assessment ini dilakukan dalam perkuliahan dapat berupa evaluasi tertulis, berupa kuis, latihan soal, tanya jawab, atau laporan proyek dan penilaian praktikum. Praktikum yang dilakukan dalam mata kuliah struktur dan perkembangan hewan bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang konsep-konsep biologi yang telah dipelajari secara teoritis, melatih keterampilan mahasiswa di dalam pelaksanaan di laboratorium, meningkatkan kemampuan observasi, meningkatkan analisis mahasiswa, serta mempersiapkan mahasiswa dalam melakukan proyek dan penelitian ilmiah secara mandiri. CPL pada mata kuliah ini dari Prodi Biologi yaitu CPL 2. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam konteks pengembangan dan implementasi pengetahuan dan teknologi serta inovatif sesuai bidang keahliannya. CPL 3 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan terkait bidang biologi.
Dan untuk CPMK-nya yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan prinsip dasar, struktur, dan perkembangan hewan secara baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan struktur, anatomi, penyusun organ pada hewan vertebrata melalui pengamatan makroskopis dan mikroskopis. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah dan menyajikan alternatif solusi pada kajian perkembangan hewan di bidang kesehatan dan pada bidang embriologi. Terakhir, mahasiswa mampu memecahkan masalah dan menyajikan alternatif solusi pada kajian struktur penyusunan organ hewan atau anatomi komparatif di bidang konservasi dan keanekaragaman hewan. Pokok bahasan dalam mata kuliah struktur dan perkembangan hewan yaitu konsep dasar struktur dan perkembangan hewan, morfologi dan morfometrik vertebrata yaitu pada kelas Pisces, struktur anatomi hewan vertebrata, jaringan dasar pada hewan, gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis, fertilisasi, syarat-syarat fertilisasi, mekanisme fertilisasi, prinsip pembelahan, blastulasi, gastrulasi, neurulasi, dan organogenesis, perkembangan embrio amfibi, kemudian juga review artikel baik nasional ataupun internasional, kemudian perkembangan embrio aves, perkembangan embrio mamalia, dan terakhir adalah mengenai histologi, struktur, dan fungsi organ pada hewan. Referensi yang kami gunakan cukup banyak. Di antaranya adalah karya saya, yaitu buku Struktur dan Perkembangan Hewan bersama tim penulis. Buku ini dapat diakses tidak hanya oleh mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, tetapi diperjualbelikan oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa yang berasal dari universitas lain. Kemudian referensi yang lain dalam bentuk buku Gilbert, Development Biology, kemudian juga Carl Slott, Human Embryology and Development Biology, dan Hickman, Principle of Zoology. Dan pendukung-pendukung referensi berupa artikel baik nasional maupun internasional. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%, tugas individu 15%, kuis 5%, tugas kelompok 20%, berasal dari proyek ataupun tugas yang lainnya. Kemudian UTS 20% dan UAS 30%. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan dalam proses offline atau secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk hari ini adalah mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Untuk memulai mata kuliah ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, untuk memulai materi hari ini, sebelum Ibu menjelaskan morfologi, morfometrik pada hewan vertebrata, dilanjutkan, masih ada yang mengingat materi sebelumnya? Ya, Windy, silakan. Identifikasi hewan berdasarkan ciri morfologi. Ya, benar. Dengan kelas yang kita sudah ketahui, yaitu kelas Pisces. Pisces. Ya. Sebelum memulai perkuliahan, pastinya kita ya seperti biasa mengisi absensi terlebih dahulu.
Kita mengisi absensi dengan silakan teman-teman bisa barcode dari barcode yang Ibu tampilkan. Mahasiswa mampu untuk menggunakan dari data morfologi dan morfometrik ya, dari keperluan kita identifikasi spesies, identifikasi individu dan identifikasi populasi, serta nanti bisa digunakan untuk pada pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, data yang didapatkan mahasiswa mampu nanti melakukan pengukuran, yaitu pengukuran morfometrik ya, yang nanti akan kita lakukan baik dari panjang total, kemudian panjang baku, lebar kepala, panjang sirip ya. Nah, nanti kita bisa melihat ini secara akurat dan sistematis. Baik, untuk semua bisa melihat referensi yang digunakan. Di sini dari berbagai buku, baik dari beberapa ya yang kita lihat ya, baik berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bisa kalian gunakan sebagai bahan pustaka atau bahan referensi. Ya, diantaranya yang bisa kalian lihat ya, ada mengenai untuk struktur, fungsi, klasifikasi seperti itu ya. Kemudian juga dari referensi yang kalian lihat ya, baik buku Ibu juga sendiri ya, ada ya di tahun 2000 berarti. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan morfologi. Morfologi pada hewan vertebrata khususnya ya. Coba kita menyebutkan hewan vertebrata masih hafal ya dari kelas-kelasnya ya. Yang pertama apa? Nah, dari morfologi yang kita ketahui pada hewan vertebrata, maka di sini dapat melihat perbedaan karakteristik atau morfologi. Nah, ini ya kita spesifikasikan pada hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrate. Setiap kelas ya yang akan kita bahas khususnya pada kelas Pisces ya atau ikan. Nah, ini sangat berbeda, jadi memiliki bentuk sirip. Maka nanti kita melihat dari morfologi yang ada seperti apa ya untuk sirip-sirip yang ada pada ikan. Kemudian juga morfologi yang nantinya akan membantu dalam beradaptasi. Seperti itu ya, jadi untuk beradaptasi pada setiap hewan sesuai dengan lingkungannya. Nah, ini bisa kita mengetahui ya seperti itu dari data-data yang ada. Nah, pastinya ya kalian sudah mengetahui bagaimana morfologi pada ikan. Yang nanti kita akan lebih mendalam ya mempelajari untuk morfologi ikan. Ada yang tahu untuk morfologi ikan? Ya, kita pada bagian morfologi ikan. Masih ada yang ingat untuk morfologi ikan? Ya, ikan? Ada kepala yang bisa disebut caput, ada badan yang bisa disebut turkus, dan ada ekor yang disebut cauda. Ya, benar. Ada sirip dorsal, Ya. ada sirip pectoral, Ya, ada pelvic atau abdomen, Ya. dan sirip anal, yang terakhir sirip caudal. Ya, benar. Jadi untuk morfologi ikan sudah sangat jelas ya. Kita mengetahui karakteristik seperti itu ya dari gambar yang kalian bisa lihat lebih jelas ya. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu morfometrik. Untuk morfometrik sendiri kita mempelajari bentuk ya dan ukuran organisme secara kuantitatif. Dalam konteks zoologi bisa kita ketahui ya, morfometrik ini digunakan untuk menganalisis variasi dari fenotipik ya pada individu, kemudian pada populasi ataupun dari spesies hewan ya yang nanti bisa kita lakukan. Nah, maka dari pengukuran yang
kita lakukan pada bagian hewan ya, khususnya nanti kelas Pisces ya, yang akan kita ukur, maka ini akan kita ketahui berapa ya dari panjang total, berapa dari ukuran ataupun diameter sirip seperti itu ya. Nah, pengukuran morfometrik dilakukan. Bisa ya nanti kita mencatat ya panjang total. Ya, panjang total ini adalah ya kita melihat dari bagian kepala. Jadi bagian depan untuk bagian kepala ya sampai ke kaudal dan bagian mulut ya seperti itu. Kemudian dilanjutkan ada panjang kepala ya, kemudian ekor ya sampai nanti 15 karakter. Jadi mengidentifikasi berbagai jenis hewan. Nah, khususnya yang kita pelajari adalah pada kelas Pisces. Maka di sini sangat membantu dalam taksonomi ya. Kita sudah mempelajari untuk taksonomi sendiri ya. Jadi kita bisa membuat klasifikasi ya untuk satu spesies seperti itu dari data morfometrik yang ada. Ini bisa kita gunakan. Baik, sebelum materi Ibu tutup, silakan yang ingin bertanya. Ya, ada morfometri khusus pada ikan. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Neng. Terima kasih izin bertanya mengenai tujuan dilakukannya pengukuran morfometrik pada hewan itu bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, bagaimana pengukuran morfometrik itu dilakukan? Pengukuran morfometrik ini bisa kita lihat dari 15 karakter. Nah, 15 ini bisa dimulai dari panjang total. Nanti kita akan ukur ya langsung ya di laboratorium. Kemudian panjang dari kepala, kemudian diameter mata, panjang moncong, panjang sirip bisa dilihat di slide, kemudian panjang sirip perut ya, kemudian sirip ekor, kemudian juga untuk tinggi dari dasar sirip seperti itu ya, dan sampai 15 karakter. Senensi untuk tujuan kita belajar atau mempelajari morfometrik ini sangat penting karena dari data morfometrik yang ada ini membantu untuk mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi berbagai spesies ikan, kemudian juga membantu dalam kita membuat klasifikasi yaitu taksonomi, dan nanti juga bisa membantu dalam pengelolaan perikanan. Kesimpulan dari materi atau topik hari ini mengenai morfologi dan morfometrik bisa kita mendapatkan ya untuk mengetahui cara ataupun menganalisis data pengukuran yaitu dengan morfometrik. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis perbedaan dari kelas vertebrata melalui morfologi dan morfometrik. Dan ini penting dalam studi keanekaragaman hayati dalam kita mengetahui bagaimana proses ya mengidentifikasi, mengklasifikasi, kemudian juga khususnya adalah taksonomi. Baik, kita akan lanjutkan di laboratorium bagaimana kita langsung ya untuk praktikum sendiri mengenai morfologi dan morfometrik pada ikan. Semua silakan untuk ke laboratorium. Akan mulai praktikum untuk yang pertama adalah morfologi. Jadi morfologi pada ikan masing-masing nanti per kelompok akan melihat ya untuk karakteristik ikan ya. Jadi masing-masing kelompok boleh diambil untuk ikan yang telah diletakkan ya di depan meja. Sudah? Kita lihat dahulu apa saja peralatan yang digunakan dalam mengukur morfologi, dalam melihat untuk morfologi ikan. Yang pertama untuk peralatannya adalah timbangan
untuk mengukur ikan ya. Nanti kita timbang ini berapa beratnya. Kemudian juga kalian nanti melihat dari morfologi ikan masing-masing ya. Nanti mencatat warna tubuh begitu ya. Kemudian letak mulut, bentuk sirip ya nanti ya. Kemudian sisik ikan seperti itu. Nah, dari hal tersebut nanti semua ya melihat, memperhatikan, kemudian mencatat hasil dari morfologi masing-masing ikan ya dari kelompok yang tadi sudah Ibu bagi ya seperti itu. Nanti tinggal mencatat saja untuk morfologi. Ya, untuk yang kedua adalah morfometrik. Nah, di sini tadi kita sudah mempelajari ya bahwa untuk morfometrik ikan adalah secara kuantitatif. Jadi ada 15 karakter yang akan kalian ukur. Apa saja peralatan untuk morfometrik? Nah, untuk morfometrik ini menggunakan jangka sorong digital. Jadi kita menggunakan jangka sorong digital. Nanti masing-masing kelompok bisa mengukur ya dari 15 karakter ikan yang telah kalian pilih ya untuk masing-masing ikan per kelompok seperti itu. Baik, sekarang kita sama-sama melakukan yang pertama adalah mendeskripsikan morfologi terlebih dahulu masing-masing kelompok. Yang kedua baru morfometrik. Nah, sebelum kita memulai dalam mendeskripsikan morfologi, kemudian dalam mengukur morfometrik, Ibu ingin bertanya untuk morfologi sendiri. Ada yang bisa menjelaskan untuk morfologi ikan? Ya, Dini, Naila silakan. Yang pertama ada bagian kepala yaitu caput, lalu di Ya, bagian benar. badan yaitu teruntus, Benar. dan bagian ekor yaitu kaudal. Iya, benar. Jadi masing-masing sekarang mencatat baik morfologi, kemudian juga langsung menghitung dari morfometrik. Silakan masing-masing kelompok untuk mendeskripsikan morfologi, kemudian juga morfometrik. Setelah kalian melakukan pengukuran, kemudian mendeskripsikan ciri dari ikan nila, morfologinya, maka per kelompok silakan membaca hasil dari pengukuran morfometrik dan menjelaskan mengenai deskripsi dari ikan nila yang telah masing-masing per kelompok amati. Jadi kelompok 3 akan menjelaskan ciri morfologi dari ikan ini. Yang pertama ada bentuk tubuh, dia memiliki bentuk tubuh yang memanjang. Yang kedua ada warna tubuh, dia memiliki warna tubuh yang cerah dan tidak terlalu gelap. Yang ketiga ada letak mulut. Letak mulutnya itu terdapat pada di ujung hidung. Dan bentuk mulutnya dia tidak besar dan tidak terlalu melebar. Pada bentuk sirip, di sirip punggungnya dia memanjang, dan pada sirip analnya dia juga memanjang. Dan terakhir pada sisiknya dia memiliki tipe stenoid. Panjang total 160,80. panjang baku 155,81. panjang kepala 64,96. diameter mata 12,54. panjang moncong 38,03. panjang sirip dada 70,69. panjang sirip perut 44,76. panjang sirip anal 62,86. panjang batang ekor
23,29. Tinggi sirip dorsal. Tiga 93,91. Panjang dasar sirip dorsal. 115,52. Tinggi badan. 80,25. Tinggi batang ekor. Baik, Ibu akan tutup pertemuan perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua pada hari ini. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah struktur anatomi organ pada hewan vertebrata. Jangan lupa sebelum kita menyelesaikan perkuliahan ini, marilah sama-sama kita membaca doa agar materi pelajaran yang telah kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah struktur dan perkembangan hewan pada program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.